Apa yang bisa mimpin NU cuma Yahya? Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia sekarang hanya jadi kongkonan Yahya toh. Itu Gusti Allah yang musiknya, itu Gusti Allah. Karena itu kita harus kembali kepada Gusti Allah. Apa-apa yang kita lakukan ini karena Allah yang menentukan, kita cuma pasrah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, kita ikhtiar. Tapi jangan mengeluh, ini pekerjaan banyak sekali, tantangan banyak sekali ya. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatizah al aizza dimaizukum wa fil muqaddimah sahibul fadilah Kiai Haji Miftah Al-Ahyar Raisul Am li Jam'iyati Nahdlatul Ulama, para pengurus PBNU Suryatan Batan Fidyatan, pengurus wilayah Jawa Tengah Suryatan Batan Fidyatan, dan seluruh pengurus-pengurus cabang yang hadir pada hari ini Suryatan Batan Fidyatan rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu ketua dan Rais cabang Rembang datang ke saya mengabari kalau tanggal 29 akan ada pertemuan PBNU dengan cabang-cabang se-Jawa Tengah. Ya, artinya dia pamitlah saya yang punya aula ini. Saya tanya agendanya apa? Tidak tahu. Loh, kok tidak tahu? Saya cuma diberitahu wilayah. Wilayah juga tidak tahu. Katanya ini agendanya PBNU. Saya tanya, ya karena ini silaturahmi. Saya jadi teringat Allah yarham ayah saya Kiai Bisri Mustafa. Suatu saat itu ngundang kiai-kiai sak Rembang, termasuk Kiai Zubair Sarang, Kiai Bedowi Lasem, Kiai Mbah Maksum Lasem, Kiai Hafid Rembang, Kiai, pokoknya kiai-kiai diundang ke sini. Dan yang undang santri disuruh bilang ada acara penting sekali. Jadi mereka datang semua kiai-kiai itu karena acara penting. Nah, ya saya itu senangannya mayoran, makan bersama-sama kiai atau bersama orang-orang melarat itu ayah saya senangnya. Habis makan-makan kiai-kiai terutama Mbah Maksum, iki apa Sri? Yang penting itu apa ini? Loh, nah silaturahmi kita apa kurang penting Kiai? Wah, mbok akali tok ini. Jadi silaturahmi tok itu sudah penting sekali jadi. Apalagi kalau selama ini NU itu jarang-jarang silaturahmi. Padahal NU itu seperti kita ketahui dia bermula dari kiai-kiai pesantren. Jadi kiai-kiai pesantren menurut sejarahnya itu adalah sandaran umat, sandaran masyarakat. Bukan hanya yang bodoh diulang, tapi yang sakit minta suwuk, yang mau usaha kurang modal minta modal, dan seterusnya. Jadi kiai itu pokoknya di desa-desa. Terus para pendahulu-pendahulu itu seperti Allah yarham Kiai Hashim, Kiai Wahab segala macam ini teringat dawuhnya Sayyidina Ali. Lah ini kalau yang batil saja kalau ditoto dengan tanzim yang bagus itu bisa mengalahkan yang hak. Apalagi ini hak. Kalau ditanzim alangkah luar biasanya. Lalu ditanzim kiai-kiai semua adakan perkumpulan mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini syariatnya. Seperti pidatonya Rais Am tadi semuanya syariat. Karena saya lebih tua di sini paling tua, saya akan bicara hakikat.
Sampean mudeng atau tidak, enggak urusan saya. Seperti ketua umum tadi cerita, ada pujian, ada kritikan. Itu dia sangka hanya sekarang, tidak. Mulai zaman Kiai Hasyim sudah ada kritikan dan ada pujian. Itu hakikatnya memang Gusti Allah bikin begitu. Tanda gambar NU itu bukan ciptaan pelukis, bukan. Kalau tanda gambar PKB itu saya yang bikin. Karena kakak saya itu semangat dulu bikin PKB dengan Kiai Demian. Saya adiknya diperintah untuk gambar, wis sing iso gambar gambarin. Saya niru NU sidik-sidik gitu aja. Tapi Nahdlatul Ulama yang gambar jagat tadi itu, yang ditafsirkan oleh Rais Am seperti tadi itu, peradaban dunia saat itu betulnya tidak ada pikiran gitu-gitu. Kiai Ridwan itu ngipi gitu aja. Ngipi ada gambar seperti itu. Lah sekarang orang tidak tahu kalau tampar tali yang mengelilingi jagat itu buhulnya 99. Tidak ada orang yang tahu itu. Termasuk mungkin yang PB juga nggak ngitung itu. 99. Bintangnya di atas sekian, di bawah sekian, itu ada artinya semua. Padahal itu mimpi. Pada waktu itu didirikan, banyak kiai-kiai pesantren yang tidak setuju, yang kritik, ini ngapain diginikan barang itu, kayak londo. Kalau dulu yang sing bangsa tertib-tertib kan londo. Ini bangsa kiai-kiai di serasa tertib-tertib lah pokoknya jalan gitu. Pada waktu itu sudah ada kritikan, pujian juga sudah ada. Kiai-kiai yang menentang juga ada, yang ikut juga ada. Kenapa demikian? Itu sudah kersane Gusti Allah. Ini ya bicara hakikatnya di sini. Kersane. Ini yang jarang-jarang kita pikir, meskipun kiai itu semua kiai, tapi jarang pikir bahwa itu semuanya Gusti Allah. Kenapa yang ngotot jadi jamiah itu Kiai Wahab, tapi yang jadi Kiai Hasyim Asy'ari? Ketuanya cuma Gipo, Haji Gipo itu tidak ngalim tapi bisa bahasa Belanda. Itu Gusti Allah. Sampai zaman Kiai Wahab sampai Kiai Bisri Samsuri, terus kesini semua sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang ini saya itu hampir setiap muktamar NU selalu dicalonkan, atau ketua umum atau rais am. Ngecek sampean ya. Di Lirboyo saya dicalonkan ketua umum, di Solo di Jombang saya dicalonkan dari rais am, tapi tidak pernah jadi. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki. Bicara hakikat lagi. Kebalikannya Kiai Miftah Ahyar, beliau tidak ingin. Kenapa saya tahu? Karena saya ikut milih beliau. Saya termasuk halul aqdi, al-halli wal aqdi. Jadi saya tahu beliau tidak ingin. Jadi rotok kepeksa ini Rais Am. Ya, yang kepengin jadi. Itu semua Gusti Allah Ta'ala. Jadi terima saja apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan macam-macam lah neko-neko, kok beratnya begini. Berat enggak berat itu ditunjuk Gusti Allah kok. Ya gitu, saya bicara hakikat karena saya sudah tua. Di sini ini mungkin yang pantaran saya cuma Kiai Ibunya, Kiai Ibunya. Ini di bawah saya, apalagi Rais Am, di bawah saya semua. Jadi saya bicaranya sudah hakikat sekarang itu. Jadi pada zaman yang seperti ini Allah menunjuk Kiai Miftah Ahyar dengan Yahya Al-Stakaf. Sampai percaya apa enggak? Ini Gusti Allah itu maha semau gue. Apa yang bisa mimpin NU cuma Yahya?
Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia sekarang hanya jadi kongkonane Yahya tok. Itu Gusti Allah yang musikna, itu Gusti Allah. Karena itu kita harus kembali kepada Gusti Allah. Apa-apa yang kita lakukan ini karena Allah yang menentukan, kita cuma pasrah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, kita ikhtiar. Tapi jangan mengeluh, ini pekerjaan banyak sekali, tantangan banyak sekali ya. Kamu yang minta sendiri kok. Kamu kalau ingin nganggur ya enggak usah nyalon, enggak apa-apa. Ini jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Makanya saya pengangguran abadi. Paling enak jadi orang pengangguran. Enggak ada yang maido, enggak ada yang ngeritik, enggak ada yang muji juga enggak ada orang nganggur. Tapi Yahya itu cari kerjaan. Sudah ngomong sama saya tahu karena dia ngomong sama saya. Saya mau cari kerjaan di NU. Dia punya ide gini. Ya silakan usahakan itu. Muka-muka kasih. Orang mau muka-muka kasih, muka-muka apa yang kamu inginkan itu bisa melaksanakan kerjaan itu. Nah sekarang saya ingatkan semuanya saja, tidak hanya Yahya, semuanya saja bahwa ini kehendak Allah sesuai dengan zamannya. Tantangannya sesuai zamannya, mulai zaman Kiai Hasyim Asy'ari sudah ada, Kiai Wahab Hasbullah sudah ada, zaman Kiai Bisri Samsuri sudah ada, Kiai Aliafi sudah ada, terus sampai ke sini ada tantangan-tantangan yang berbeda-beda, ada tuntutan-tuntutan. Tapi satu yang harus terus diingat adalah kelahiran NU itu dari kiai-kiai pesantren yang hanya diniati untuk khidmah kepada umat. Saya sering mengatakan sampai viral bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang, karena mereka adalah penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dan diberikan oleh Allah sendiri sebagai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Dari azizun alaihi ma'anittum inilah maka para kiai-kiai yang penerusnya para nabi itu mempunyai rasa belas kasihan kepada umat, sehingga kalau ada kiai kok tidak punya belas kasihan kepada umat, ada umatnya bodoh tidak diulang, ada umatnya minta bantuan tidak dibantu. Nah sekarang ini itu ditanzir menjadi organisasi. Maka organisasi Nahdlatul Ulama harus selalu mengembangkan perhatiannya kepada umat dan tuntutan-tuntutan umat apa saja yang harus dipenuhi oleh organisasi ulama ini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.